Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Levina TJA. Hari ini nih cuacanya sudah mulai dingin, 58 derajat Fahrenheit atau sekitar 15 derajat Celcius. Pernah nggak ya teman-teman tuh punya harapan, impian yang benar-benar kalian inginkan, kalian dambakan, tapi ternyata harapan dan impian kalian itu tidak bisa terwujud. Nah, ini terjadi dalam hidup aku. Seperti yang teman-teman sudah tahu ya, aku itu 8 tahun menjanda dan aku hidup hanya berdua dengan anakku. Dan hidupku tuh dibiayai, ditanggung oleh orang tuaku yang membiayai hidup aku dan anakku selama aku menjanda itu. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Kalau seorang anak lahir itu 8 tahun itu udah sekitar kelas 2 SD. Kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, selama 8 tahun ini aku sama sekali nggak pernah punya pacar. Aku cuma pernah punya teman dekat, teman chatting saja, itu pun melalui HP ya, nggak pernah sama sekali ketemu langsung. Yaitu aku cuma punya teman chat itu yang orang India. Memang aku waktu itu dekat sama dia, biasa chatting, biasa sharing gitu. Tapi diantara kami tuh nggak ada hubungan apa-apa, cuma sebatas teman. Nah, jadi selama 8 tahun aku tuh tetap menunggu, tetap berdoa, tetap mengharapkan supaya rumah tanggaku bisa utuh kembali, supaya anak-anakku bisa berkumpul dan bersatu kembali. Berat banget rasanya ya. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu ada saat sampai suatu hari aku mengetahui bahwa harapan dan impianku itu tidak akan mungkin bisa terwujud, karena mantanku itu sudah menikah dengan wanita lain. Jadi saat itu hancur hatiku. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi hidupku ke depannya, sepertinya semua pintu sudah tertutup. Tapi aku pandang anakku, aku lihat putriku, aku tatap wajahnya, aku harus bangkit demi dia. Aku harus bangun, aku harus menata hidupku kembali. Berat ya, berat sekali, berat banget. Tapi aku tahu aku nggak bisa terus larut dan tenggelam di masa lalu. Aku harus bangkit. Akhirnya aku merubah harapan dan impianku. Jadi pada saat satu pintu yang tertutup, aku mencoba untuk membuka pintu yang lain. Aku tuh punya keinginan itu kira-kira 3 tahun yang lalu ya, 3 tahunan yang lalu atau 2 tahun yang lalu, sebelum aku ketemu dengan suamiku yang sekarang. Aku tuh kepingin anakku bisa sekolah di luar negeri. Jadi kalau materi, aku tuh gak akan mungkin bisa kasih materi sama anakku, karena hidupku sendiri aja masih ditanggung oleh orang tuaku, menjadi beban orang tuaku. Tapi aku punya impian yang seperti ini juga. Ini sepertinya impian yang terlalu besar buat aku, yang gak mungkin banget buat aku bisa kirim sekolah anak ke luar negeri. Lah, hidup aku aja sendiri masih jadi beban orang tua, bagaimana mungkin bisa kirim sekolah anak ke luar negeri? Buat aku itu bener-bener impian yang bisa dibilang gak tahu diri banget gitu. Tapi namanya impian kan boleh dong kita punya impian setinggi langit. Sepertinya yang bisa kirim sekolah ke luar negeri itu cuma orang-orang kaya saja. Nah, jadi waktu itu akhirnya aku berpikir, mungkin jika aku kerja ke luar negeri, aku bisa akunya kerja, anakku sekolah. Mungkin kalau seperti itu bisa. Nah, terus waktu itu aku juga punya kenalan teman yang biasa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Dia menawarkan aku, mau nggak kerja ke Kanada, dia bisa bantu. Terus aku juga bisa bawa anakku sambil sekolah. Tapi aku tuh agak ngeri juga ya kalau dengan agen penyalur seperti itu. Akhirnya aku coba-coba cari informasi sendiri ke situs website resminya Immigration Kanada. Jadi mereka bilang kalau mau ke sana itu aku harus dapat job offer dulu, tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan di Kanada. Nah, jadi aku coba cari-cari tuh lowongan pekerjaan di Kanada. Dapat beberapa,
Nah, tapi dari perusahaan-perusahaan itu mereka minta supaya aku punya work permit dulu dari pemerintah immigration Kanada. Sebab salah kan, yang satu minta work permit dulu, yang satu minta job offer dulu. Jadi seperti saling lempar. Aduh, kayaknya sulit banget, sepertinya nggak mungkin gitu. Jadi waktu itu aku tuh sama sekali nggak pernah ada keinginan atau impian untuk ke Amerika. Karena aku tahu ke Amerika itu susah banget ya. Cuma orang yang punya tabungan berember-emberan, bermiliar-miliaran yang bisa dapat visa ke Amerika. Sama sekali nggak ada bayangan aku mau ke Amerika. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku banyak ketemu scammer itu di sosmed. Jadi ya memang scammer tuh ya buat aku juga berperan juga dalam hidupku juga. Karena scammer itu aku jadi penasaran, pengen cari ada nggak sih orang yang baik-baik di dating online itu, yang bener-bener serius, apa semuanya penipu. Aku tuh penasaran gitu, pengen cari bener-bener sampai ketemu orang yang baik gitu. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu, ketemulah aku dengan suamiku di dating online ini. Dan setelah kami jalani chat setiap hari, ngobrol setiap hari, ternyata kami berdua merasa sama-sama cocok dan merasa sama-sama menemukan soulmate hidup kami. Nah, begitulah ceritanya aku dan anakku bisa tinggal di Amerika. Aku sudah menikah dengan suamiku dan anakku sekarang sudah sekolah di salah satu middle school SMP di sini. Dan gak kebayang juga ya kalau aku dan anakku pindah ke negara asing tanpa ada kenalan siapapun. Pasti akan bingung banget, bahasanya aja sudah beda. Nah, ini untungnya ada suamiku, dia yang mengatur, mempersiapkan dan mengurus segalanya. Benar-benar Tuhan kasih jalan yang terbaik buat kami. Nah, teman-teman, aku ngerti banget ya, banyak teman-teman yang nasibnya sama seperti aku, single parent yang berjuang sendiri. Aku tahu banget rasanya gimana saat-saat kita berjuang, saat-saat kita kesepian, saat-saat kita merasa aduh hidup ini berat sekali. Seperti yang terjadi dalam hidupku juga ya. Jadi pada saat impian dan harapan kita tidak bisa terwujud, kita berusaha ikhlaskan saja. Berarti memang itu bukan takdir hidup kita, itu bukan jalannya kita. Dan percaya bahwa Tuhan pasti membukakan jalan yang lain. Dari 8 tahun aku hidup menjanda, berjuang seorang diri, aku mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup yang luar biasa, yang aku merasa sungguh-sungguh sangat menguatkan aku, sungguh-sungguh membentuk karakterku menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Dan aku terus selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih dan lebih baik lagi. Jadi teman-teman, percayalah, pada saat Tuhan menutup pintu yang satu, Dia pasti akan membukakan pintu yang lainnya. Semoga videoku ini bisa menguatkan teman-teman. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti berdoa, terus berserah dan berharap kepadanya. Kalau kalian suka dengan videoku ini, tolong dikasih like-nya ya. Dan thanks for watching. You should come out here in shorts. In short, no. Oh my God, it's cold.